Swastiastu, salam rahayu sinareng sinamian ring jebak jagat Balila Nusantara. Kali ini Taru Pingi Channel Bali tetap hadir untuk membawa pesan pengobatan, wejangan dari beliau dan lain sebagainya. Kali ini Titiang menjawab pertanyaan seseorang tentang seorang bayi. Kenapa seorang bayi kok bisa kena energi negatif? Itu pertanyaannya. Kali ini Titiang menjawab, semoga tercerahkan. Sebelum Titiang menjawab pertanyaan dari saudara Titiang, apa sih sebenarnya yang ada atau yang membentuk unsur-unsur seorang bayi sehingga ada hubungannya dengan kandempat atau catur sanak atau papat sedulur utawi semeton papat. Pembentukannya itu ada yang berupa tanah, ada yang berupa udara, ada yang berupa darah, ada yang berupa air ketuban. Inilah yang membentuk dan melindungi seorang bayi selama di dalam kandungan seorang ibu. Semua mempunyai peranan penting untuk keselamatan bayi di dalam tubuh, sehingga semakin hari seorang bayi itu menjadi sehat di dalam kandungan seorang ibu dengan pentransferan zat-zat makanan melalui tali pusat darah yang membawa zat makanan mengalirkan ke seorang bayi dari ibu dan sampai lahir air ketuban itu sebagai pelancar pembuka awal sehingga bayi lahir selamat. Disinilah ada hubungannya seorang bayi dengan catur sanak atau semeton papat. Inilah yang melindungi seorang bayi. Makanya disebut dengan kandempat. Peranannya juga sangat luar biasa. Sampai lahir pun masih dijaga, sampai hidup pun masih dijaga. Kalau bayi, menurut cerita di Bali, bayi itu masih pawakan dewa, belum tahu apa-apa. Bayi itu masih bersih, terhindar dari energi negatif, terhindar dari gangguan-gangguan hal-hal negatif seperti black magic dan segala macam. Nah, kenapa bisa kena? Ini loh pertanyaannya. Saya akan jawab. Begitulah hebatnya black magic atau ilmu desti yang berkembang biak selama ini. Walaupun zaman modern, ilmu itu pun diubah sedemikian rupa mengikuti teknologi. Pintar itu. Bayi tidak akan bisa ditembak langsung oleh energi negatif tersebut. Energi negatif itulah mencari jalan mana yang dimasukin. Ibunya lah sebagai perantara. Ibunya kena, anaknya minum air susunya, otomatis masuk itu ke dalam tubuh si bayi. Bisa setiap malam cerewet, diganggu oleh desti, nangis tak henti-henti. Itulah efek sampingnya. Maka dari itu, bagaimana cara penanganannya? Ibunya lah yang dulu dibersihkan. Mandi dengan rebusan daun sirih
digosok-gosokkan seluruh badannya. Setelah itu, setelah bersih, ganti pakaian. Dan mengambil 1 biji bawang merah, ditaruh di tempat ari-arinya. Di sanalah minta obat untuk sang bayi. Nah, setelah itu inti bawang merah itu ditaruh di ubun-ubun sang bayi. Itu dulu pertama. Yang kedua, membikin segehan kepel. Di kepel ini nasinya berwarna putih dan hitam. Ulam atau dagingnya adalah telur yang dibakar atau ditunung. Direbus dulu baru dibakar sedikit. Nah, di mana mengaturkannya? Di pemesuan atau di angkul-angkul, baru masuk ke areal pekarangan rumah. Di sanalah kita haturkan. Dengan tujuan apa? Memberikan upah energi negatif atau buta kala itu, sehingga buta kala itu pergi ke alamnya atau kembali ke orang yang mempunyai pikiran yang jahat kepada sang bayi tersebut. Tirte atau air sucinya dimohonkan ke penunggu karang atau jero patihnya. Di sana nunas, segehan itu disiratin atau diketisin sama tirte dari penunggun karang. Nah, setelah prosesi itu dijalankan, baru nunasi cering yang betara guru minta perlindungan ide. Simpel saja, canang sari atau sarana yang lainnya. Di sana dimohonkan dikasih air, beliau akan memberikan anugerah. Setelah itu air ini atau wangsuh pada nido si usapin si anak atau si bayi, diolesin aja dada, juga kepala, telapak tangan, telapak kaki, dan juga si ibu disiratin, diminum, biar seorang bayi itu pas nyusu, air itu masuk bercampur dengan air susu sebagai obat. Nah, itu loh saran dari saya bagaimana seorang bayi terkena energi negatif. Itu loh penjelasan saya. Semoga tercerahkan. Salam Rahayu, sinapti tiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.